itu kan nanti kalau tidak ada temannya itu mesti ngajak orang pada suatu dan dia suka menyembelih hewan-hewan untuk dibagi dagingnya dibagi. Nah, sampai suatu saat itu sampai menyembelih hewan itu jumlahnya ribuan, dibagi. Itu kan orang-orang sampai kagum betapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang sangat dermawan. Sampai kekaguman itu didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia sampai mengucapkan kalimat jangankan hewan, anak saja kalau Allah memintakan aku berikan. Nah, sekian tahun kemudian ternyata benar istrinya hamil lalu lahir putra, lalu diberi nama Ismail alaihi salam. Setelah anaknya sudah mulai tumbuh menyenangkan, lucu-lucunya begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda petik begitu menguji apa yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim, lalu melalui mimpi bahwa bermimpi menyembelih putranya, lalu putranya diceritain bagaimana aku mimpi begitu, itu dipahami sama dengan perintah, lalu putranya mau. Lalu ketika dibawa ke tanah lapang, pisaunya mau dihunuskan, malaikat Jibril alaihissalam mengganti Nabi Ismail alaihissalam yang kecil itu dengan domba yang besar dari surga. Betapa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah patuh dan tunduk kepada Allah, meskipun perintahnya begitu itu tetap dilakukan. Betapa putranya Ismail alaihissalam adalah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun perintahnya begitu itu, bahkan nyawanya pun akan hilang, dia sabar dan mau menerima taat terhadap perintah itu. Tentu ini adalah perintah yang terakhir, tidak ada mungkin setelah itu, apalagi setelah Nabi Muhammad ada orang bermimpi menyembelih putranya begitu, katanya ini dari Allah, tidak ada. Itu bentuk cara Allah untuk menguji kepatuhan Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan untuk menyembelih beneran. Terbukti setelah pisaunya mau akan dihunuskan, diganti dengan domba yang besar. Begitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kita mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diperintahkan fasholli, maka sholatlah li rabbika, untuk Tuhan kalian, wanhar, dan berkorbanlah. Maka kalau kita sudah mampu, maka berkorban. Kalau belum mampu, ya bersama-sama urunan juga tidak masalah. Itu mungkin bagian dari latihan kurban. Tapi kita ingin tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ingin menjadi hambanya yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya sesungguhnya. Jadi pelajaran pertama adalah kita dibimbing untuk menjadi hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan fasholli, sholat ya sholat. Diperintahkan wanhar, berkorban ya berkorban. Berkorban itu disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada sesama. Maka kita juga diperintahkan di samping fasholli, beribadah patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga diperintahkan untuk baik kepada sesama manusia, baik dalam artian suka memberi maupun baik dalam artian akhlak kita kepada sesama manusia selalu baik. Itulah kenapa ketika sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan tunduk kita sangat kecil. Di akhir sholat diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Berbuat baik kepada tetangga kanan maupun kiri, sesama manusia. Jadi mungkin itu ngaji kita pada malam hari ini. Intinya marilah kita menjadi manusia-manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak hanya baik kepada Allah, tapi juga baik kepada sesama manusia, terutama keluarga kita. Kita baik sama teman-teman kita, tapi sama ayah dan ibu kita sudah membentak-bentak. Ini keliru. Baik itu dimulai dari dekatnya dulu.
Yang pertama kepada diri kita sendiri, tidak zalim, lalu kepada orang tua kita, lalu kepada istri atau suami kita yang sudah menikah, kalau belum menikah kepada saudara-saudara kita juga semuanya, lalu kepada tetangga-tetangga dekat, kepada teman-teman kerja gitu, baru kepada orang-orang yang jauh. Jangan kebalik-balik. Jangan teman-teman yang jauh baik, kalau reuni baik, teman sekolah baik gitu. Tapi kepada tetangga kan mungkin yang dekat tidak baik, tidak pernah menyapa, itu keliru, kebalik-balik. Semuanya baik. Kalau semuanya baik itu enak di dunia maupun di akhirat. Lo tidak enak. Kita misalnya rajin ibadah sama tetangga itu gak nyapa, itu gak enak. Gak enak. Ketemu gak disopo, gak enak. Nyopo kok hati urung lega gak enak. Kalau semuanya plong, semuanya persoalan dia kok gak suka sama kita tidak masalah. Yang penting adalah kita tetap berbuat baik kepada dia atau mereka. Itu yang paling penting. Itulah inti dari ajaran Islam. Itu damai, selamat, dan menyelamatkan. Mungkin itu. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.